Gimana saudara kuasa yang dari tergugat Bapak Ahmad Firdaus? Iya. Pihak lawan saudara? Tadi informasinya Sudah datang. dipanggil. Tapi ini Kan sudah tidak ada teleponnya, tapi belum masuk. ada di depan. Coba kasih jalan Mas. Aslinya di luar. Ada. Masih kenal wajahnya. Ini gambaran yang wanita itu ada salah satunya istri ya. Tapi kita sudah panggil tidak masuk hari ini. Bang Daus, Ya. diskors lagi nih Bang. Iya. Ya. Kalau masalah diskor, gimana tuh Bang? Kalau masalah diskor, tadi kan udah 2 kali diskor. Artinya kami juga sudah menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim bahwa kalau sampai dalam waktu yang kita sepakati jam 11 nanti ternyata mereka tidak masuk juga atau tidak berada di dalam ruang sidang, maka kemungkinan pilihannya adalah persidangan akan ditunda minggu depan. Kira-kira seperti itu. Tapi dengan catatan bahwa mereka sudah dipanggil secara patut, belum datang. Ya kan? Dan kalau sampai hal ini terjadi 2 kali seperti ini, maka menurut hemat kami ya berdasarkan hukum kira-kira bisa gugatan mereka itu gugur dengan sendirinya. Artinya gugur. Berarti tidak Ya. jadi ada. Artinya tidak dapat diterima karena pihak penggugatnya tidak hadir dalam persidangan. Kira-kira seperti itu kalau saya. Bang Daus, tapi Ya. ada rasa kekecewaan nggak sih Bang dengan merasa dipermainkan gitu dengan dia tidak masuk ke dalam ruang sidang Bang? Kan di sini berarti sudah jelas ya Bang ya. Iya. Yang dari kemarin Yang menggugat siapa? Yang menggugat siapa? Ya kan? Kalau kita ngikut schedule, ya kan ngikut bahwasanya dari sini udah kita dijadwalin ya kita hadir pas tepat, gitu sesuai dengan schedule atau jadwal yang sudah diberikan dari sini. Tapi kan tadi katanya Bang Daus sempat melihat ya, berarti merasa dipermainkan nggak sih Bang dengan hal ini? Teman-teman bisa nilai, yang kita menilai hal-hal seperti itu, gitu kan. Oke, mungkin ada langkah selanjutnya Bang Insang mau seperti apa dengan kondisi seperti ini? Artinya begini, artinya ini kan sudah 2 kali diskor persidangan ini, 2 kali diskor. Tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa jam 11 nanti akan kita masuk lagi. Kalau faktanya mereka tidak hadir di dalam persidangan ini juga, maka persidangan ditunda dan akan dilakukan pemanggilan terhadap mereka lagi. Ya kan? Mungkin ditunda minggu depan. Umumnya lazimnya seperti itu. Tapi mungkin ada komunikasi nggak sih Bang antara kuasa hukum dengan kuasa hukum? Oh enggak ada, sama sekali enggak ada ya. Karena secara personal juga kami belum mengenal kuasa hukum mereka. Oke, siap Kira-kira kalau seperti gitu. itu. Berarti 10 menit lagi ya Bang? Oke. Oke. Doain. Mereka nunda-nunda gini ada kecurigaan nggak? Terus lurus aja itu nanti. Gak ada yang gimana-gimana. Kalau begini kondisinya kan berarti dari teman-teman bisa menilai, ya kan? Dia kemarin, dari kemarin ngoceh-ngoceh, ya kan segala macam yang gugat juga kan dia. Nah, kalau kita kan istilahnya cuma menerima undangan ya Bang ya. Iya, panggilan Panggilan pengadilan. doang. Panggilan. Dari jam 9 ya Bang ya. Iya. Dari jam 9 sampai gini hari jam 11. Ya, pokoknya kita tunggu. Doain sekali lagi kita teman-teman semua. Bahwa di dalam gugat menggugat umumnya bahwa penggugatnya yang lebih antusias dalam sebuah persidangan karena mereka yang mengajukan tuntutan hukum bukan dari pihak kami.
Tapi fakta di persidangan kok jadi kami yang lebih antusias, bahkan kami yang lebih hadir duluan. Bahkan persidangan 2 kali di skor juga mereka belum datang. Kok bisa begini? Ada apa sih sebenarnya ini kan begitu loh. Padahal Iya kan? jika- Ya, kita tinggal lihat aja lah hasilnya seperti apa. Bang Daus, jika hal ini nantinya akan gugur nih Bang. Capek ya Pak ya. Ya, Ya beginilah resikonya kan, ada yang tinggi, ada yang mini ya kan, jadi turun naik kayak naik eskalator. Bang, Ya siap. kan tadi Bang Insang sempat bilang bahwa kemungkinan kalau memang pihak penggugat tidak hadir-hadir, ini akan gugur. Nah, Bang Daus sendiri mungkin akan setelah itu akan mengajukan nggak? Saya yang akan mengajukan balik. Tegas ya Bang? Tegas dong. Kan dari awal sudah bilang, kalau udah ada hubungannya dengan orang tua, apalagi keramat, fatal. Setelah kasarnya boleh apa namanya segala macam, tapi kan jangan ke orang tua deh. Oke. Ya. Siap, yuk, udah. Kuasa dari Serbia Hana Wijaya untuk sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari. Kepada penggugat dan tergugat atau kuasanya akan diberitakan hari kembali ya tanpa dibagi. Ya, sidang nyatakan beredar. Ya Bang Insang gimana Ya. Bang? Ya. Bahwa berdasarkan persidangan yang kami jalankan tadi, ternyata 3 kali diskor pihak dari penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan, sehingga sidang ini ditunda sampai minggu depan di hari Selasa lagi ya. Kami melihat di sini bahwa kami yang seyogianya sebagai tergugat, tapi kok kami yang lebih bersemangat. Seharusnya penggugat yang lebih bersemangat untuk hadir dalam sidang perdana ini. Padahal kalau kita melihat kemarin mereka mendaftarkan gugatan yang sangat luar biasa, akan membuka ini semua antara persoalan Daus Mini dan Selfie. Tapi faktanya hari ini sejak jam 9 pagi kami sudah berada di persidangan berdasarkan relas panggilan persidangan. Namun mereka juga tidak datang. Oleh karena itu pengadilan akan memanggil mereka secara patut, baik prinsipalnya ataupun kuasanya. Kira-kira seperti itu dari saya. Mungkin ada tambahan? Iya. Sidang kita hari ini. Ya sebenarnya sih sangat kecewa karena ini kan buang-buang waktu kita. Iya kan? Artinya pengadilan juga resmi memanggil secara patut. Kan begitu. Mereka yang merasa bahwa dirugikan harusnya hadir di persidangan, bukan dibalik. Kok jadi kami yang lebih antusias dalam persidangan ini? Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ya, artinya dengan sikap mereka tidak hadir di dalam jadwal agenda sidang perdana ini, kami patut untuk menduga ini adalah ketidakseriusan mereka untuk memenuhi panggilan itu sebagaimana mereka ajukan gugatan perceraiannya. Jadi seakan-akan ini terkesan mereka main-main. Saya pikir itu atas sikap yang dilakukan oleh si penggugat ini terhadap klien kami. Bang Daus sendiri mungkin tindakannya akan seperti apa selanjutnya Bang? Ya nanti tindakan seperti apa ke depannya nanti biar saya sama Pengicang dan tim akan diobrolin dulu jalan keluarnya seperti apa dan gimananya. Oke, Bang, tadi mengulang sedikit yang tadi Bang, bahwa jika memang dari pihak penggugat tidak hadir, ya. Gugatan ini akan Ya, digugur. gugur berarti, ya kan? Kalau sudah dipanggil secara patut, 2 kali dipanggil secara patut ternyata tidak hadir, maka kewenangan pengadilan untuk menyatakan bahwa gugatan ini gugur. Kan seperti itu. Dan Bang Daus yang akan menggugatkan balik. Insya Allah. Kira-kira seperti itu. Bang, sedikit dong, maaf kalau salah, tapi sedikit mengulas bahwa
kabarnya memang ada pihak ketiga dari pihak Selfie juga, apa itu benar Bang? Makanya kalau mau buat, kan saya bilang dari kemarin juga kan, Daus bukan tipikal yang istilahnya mau buka-bukan aib Bang, kan ya kan, bukan tipikal Daus banget. Kalau Daus orangnya cukup tahu aja. Dia dari kemarin-kemarin kan teman-teman tahu sendiri kan, dia kan ngoceh-ngoceh segala macem. Ya kan Daus juga diem aja, Daus juga lagi ada acara di luar kota, kan gitu nggak banyak ngomong. Dia mau apa istilahnya bawa ke pengadilan juga, ya udah ayo kita ikutin kan gitu. Iya. Tapi nyatanya mana? Kan gitu, teman-teman juga tahu kan dari kemarin siapa yang ngoceh-ngoceh, siapa yang buka-bukan aib kan. Sedangkan kita tuh dari awal sudah yang namanya ada kesepakatan bahwasanya tidak ada yang namanya buka-bukan aib, jelekin satu sama lain. Gitu. Cukup ya udah kalau mau berpisah secara baik-baik, udah digituin Bang. Tapi kan dari pihak sana yang teman-teman tahu kan ngoceh aja kan gitu. Imbasnya apa sih ke Bang Daus? Mungkin bisa dijelaskan. Nah kalau imbasnya ya satu, nama ya Bang ya, Iya, nama baik, nama baik. Kayak batin ya. Gitu. Yang untuk hal-hal itu Bang Icang lah yang paham dan juga pemuda. Selain itu Bang kayak ke anak-anak mungkin. Ya pasti, anak-anak juga kena dampaknya dong. Kayak Babang, kan teman-teman yang ngasih informasi katanya Babang itu sampai dibully, ya kan sama teman-temannya. Dengan pemberitaan yang ada ini, ya kan. Padahal kan maaf lahir batin, harusnya yang seumuran Babang itu tidak pantas, tidak boleh menonton tayangan atau video orang dewasa, konflik dengan orang tua. Harusnya. Itu langkah yang diambil untuk keluarga anak itu apa? Itu baiknya ya. Iya, kita kasih pengertian ke Babang. Dan kemarin juga ada telepon-teleponan gitu. Tetap bahwasanya udah istilahnya Babang jangan dengerin omongan teman-teman Babang yang istilahnya mau beli Babang gitu kan, karena mereka nggak tahu masalah yang sebenarnya seperti apa, karena belum pantas juga dijelaskan kan gitu, karena masih di bawah umur. Kita kasih poin-poinnya gitu aja ke Babang, tapi selalu ngajarin ke Babang gitu kan, Babang harus kuat gitu kan, jangan pernah mau dengerin omongan orang yang negatif, selalu dengerin omongan orang yang positif. Selalu saya tekankan Babang selalu ketemu cuma papasan di jalan, gitu, papasan di jalan, dia mau nyebrang atau mau kemana saya nggak tahu, sama entah itu siapa, ya itu saya juga nggak tahu kan. Kalau komunikasi juga tadi kan udah dikomunikasiin lewat abang angkat saya tadi kan juga Via WhatsApp ya? via WhatsApp, katanya lagi di jalan, sedangkan ya sudah ada, sedangkan berarti kan ya karena kan kita sudah memenuhi panggilan, emang ya kita sudah memenuhi panggilan karena apa yang mereka inginkan sudah kita jalani, istilah kasarnya Bang ya. Gitu. Tapi kan dari pihaknya sana seakan kayak memainkan, tidak ada keseriusan lah dalam perihal ini. Saya akan meluruskan nantinya kalau udah adem, benar-benar adem. Ya, kalau mau komunikasi mau model apa juga nantinya akan diselesaikan. Tapi kalau saat ini Daus juga istilahnya bukannya gimana ya, masih belum bisa. Ya, belum bisa ya kayak teman-teman yang sudah ya kan beberapa kali dibilangin Bapak bahas gitu kan, bahwasanya kalau teman-teman aja kalau berantem sama teman, aku kecewa sama dia. Kan pasti lama ya kan, diblok dulu ya kan, ntar kalau udah adem udah lupa baru kan dibuka lagi, apa kabar lu kan gitu. Begitupun mungkin dengan Daus. Soal itu Bang, anak selfie ketemu anak masih tidak diperbolehkan atau tidak? Apa yang Jadi kalau persoalan anak itu sudah dipastikan bahwa dari pernikahan Daus Mini dan Selfie ini tidak punya anak, ya, tidak punya anak, dan Selfie itu bukan ibu biologis, ataupun juga pengangkatan dan melalui putusan pengadilan tidak punya anak. Karena kalau kita merujuk dari mengangkat anak itu kan rujukannya adalah keputusan Menteri Sosial, itu
undang-undangnya jelas, peraturannya jelas, dan harus melalui putusan pengadilan. Saat ini itu sama sekali nggak ada. Jadi buat apa kita bahas persoalan anak? Kalau toh dalam gugatan mereka membahas persoalan anak, kami pastikan bahwa itu tidak akan mencakup ketika masuk dalam sebuah putusan. Kami pastikan itu. Karena bukan kita bicara masalah hak asuh anak berada di siapa, apakah berada di Daus atau berada di Selfie. Sementara anak ini punya ibu kandung, punya orang tua, bapak kandung. Kok mau memperebutkan anak orang lain? Ya kan? Makanya kami akan buktikan semua bahwa ini sangat jelas. Bahkan kemarin juga di beberapa kesempatan yang kami lihat, kan di awal dia sampaikan bahwa ini anak kandung. Ini dari rahim, ya kan? Kalau saya nggak salah, koreksi saya kalau salah, ini lahirannya sesar. Tapi faktanya kami juga memegang surat pernyataan dari orang tua anak tersebut, hanya memberikan kepada Daus, bukan orang lain, dalam hal ini kepada Selfie. Kalau saja titipan ini diberikan kepada Selfie, bukan kepada Daus, maka saya juga sebagai kuasa Daus, saya akan menyampaikan ini di luar dari koridor hukum. Silakan aja bicarakan atau berikan ke dia, karena dia yang paling berhak. Saya pikir nggak perlu dibawa ke ranah hukum persoalan anak, nggak ada legal standingnya, bukan anaknya, nggak usah diputar-putar lagi. Ini sudah fakta, kami bisa buktikan itu. Dan pada saat kami konferensi pers di kantor kami, kan Selfie juga mengakui. Iya. Pertanyaan yang paling sederhana adalah, apakah dengan hanya merawat seorang anak, ya kan, kemudian bisa dijustifikasi bahwa itu adalah anaknya? Tidak seperti itu. Kalau seperti itu faktanya, hati-hati tuh bagi orang yang mengambil atau menitipkan anak-anak kepada orang-orang lain yang notabene-nya hanya diminta bantuan. Hati-hati. Kalau seperti itu, kemudian hal itu mau dibawa ke ranah hukum, menurut kami itu sangat ngaco. Itu loh, nggak masuk. Bang Daus, mungkin sedikit menceritakan apa sih alasannya akhirnya Bang Daus mengasuh anak ini, Bang? Ya karena ini loh, apa namanya, pengen suasana gitu kan, istilahnya apa ya Bang? Kecintaan terhadap anak. Kecintaan kepada anak kecil gitu kan buat nemenin juga kan kalau di rumah gitu, biar nggak sepi gitu kan Bang. Kalau ada anak kecil kan kita jadi tambah rame lagi, jadi lebih berwarna lagi gitu. Ingin suasana rumah lebih hidup. Ingin suasana rumah lebih hidup dengan adanya anak. Tapi ide itu muncul dari Bang Dausnya atau dari Selfie awal ya? Idenya mungkin untuk Mengasuh anak, mengadopsi anak. Ya kalau idenya, aduh. Maksudnya itu pada saat pengambilan Ya kalau pengasuhan awal itu kan pasti ibu anak ini atau orang tua anak ini kan memberikan kepada Daus. Jadi nggak usah kita tanyakan lagi idenya dari mana, iya kan? Hubungannya itu sudah sangat jelas. Hanya yang kami mau menekankan di sini, tidak ada hukum yang mengatur anak yang bukan lahir dari kandungan atau juga bukan berdasarkan putusan pengadilan terhadap hak asuhnya, tiba-tiba mau diperebutkan di dalam gugatan perceraian. Logikanya di mana? Makanya aku katakan ini, ya semoga mereka memahami hukum lah. Kira-kira seperti itu.